Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ian Felix Jonathan Simanjuntak. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu topik kerentanan pada web yang disebut dengan file upload vulnerability. Apa itu file upload vulnerability? Pertama, seperti kita tahu, berbagai aplikasi web itu memungkinkan kita sebagai pengguna ataupun user untuk mengunggah berbagai file. Bisa jadi gambar, bisa jadi file PDF, Word, musik, dan lain-lain. Nah, file yang diunggah oleh user itu bisa menimbulkan risiko yang besar jika tidak ditangani dengan cara yang aman. Apa saja risikonya akan kita bahas berikutnya. Nah, bergantung pada bagaimana file tersebut diproses dan bagaimana file tersebut disimpan, dampak yang ditimbulkan oleh file upload vulnerability ini dapat bervariasi. Apa aja dampaknya? Yang pertama, web shell. Sang penyerang ataupun attacker ataupun user bisa mendapatkan shell dan menjalankan berbagai perintah. Caranya itu dia mengupload sebuah file yang di dalamnya itu terdapat kode-kode berbahaya di mana kode-kodenya itu dapat menjalankan shell sendiri dan mereverse shell ke attackernya. Seperti kita ketahui, jika attacker sudah menguasai terminal, maka dia sudah menguasai server tersebut. Yang kedua, ada yang namanya cross-site scripting atau XSS. Nah, dengan file upload ini bisa menimbulkan permanen XSS di dalam website. Kenapa ya permanen? Karena user bisa menyelipkan sebuah kode XSS ke dalam filenya dan ketika file itu dijalankan maka akan menimbulkan XSS di servernya juga. Ini yang disebut dengan permanen XSS. Secara lebih jelasnya ini akan dijelaskan materinya oleh teman saya yang lain. Nah, berikutnya itu ada yang disebut dengan library spook, di mana ini bisa menimbulkan kerentanan pada sistem library yang sudah ada. Misal, user iseng upload file yang di index.html, di mana ini sebuah kode web. Nah, jika itu dipanggil, nanti itu akan menimbulkan sebuah web baru. Dan itu bisa mengganggu sistem web yang sudah ada, halaman web sebelumnya, ataupun ini bisa menjadi sebuah link phishing. Ketika ini dijalankan dari file uploadnya, orang akan percaya misalnya ini dari Instagram, belakangnya kan kita jalankan file ini, orang akan percaya bahwa ini adalah link yang benaran atau yang kita bisa sebut namanya phishing. Nah, bagaimana cara melindunginya? Cara melindunginya itu yang paling pertama adalah pastikan kita mempunyai file antivirus pada server ataupun website kita. Di mana setiap nanti antivirusnya ini akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap file-file yang telah diupload oleh user. Selain itu, apa aja caranya? Ada cara yang paling penting itu namanya segregasi, di mana kita memisahkan sistem utama dengan sistem penyimpanan data. Jadi, data-data yang diupload sama user itu bukan disimpan di dalam server, tetapi data-data yang diupload oleh user disimpan di dalam cloud storage ataupun penyimpanan lainnya yang berbeda dengan sistem. Kenapa? Ketika ada data berbahaya yang diupload oleh user, dia tidak akan mengganggu server karena tempatnya sudah berbeda gitu. Berikutnya, ada yang disebut dengan not executable. Pastikan file yang diupload oleh user tidak bisa dieksekusi oleh server. Ada 3 jenis permisi kan. Yang pertama ada write, read, sama execute. Pastikan dia cuma bisa nge-read sama nge-write. Kenapa kita buat dia tidak bisa execute? Pertama, sangat jarang sekali ada website yang meminta user untuk mengupload sebuah file yang executable. Misalnya ada sebuah form yang meminta user untuk mengupload kode Python, kode HTML, PHP, JS, dan lain-lain itu sangat jarang. Oleh sebab itu, apapun yang diupload oleh user, itu bisa kita pastikan itu tidak perlu untuk di-execute, itu hanya perlu untuk di-read saja. Nah, berikutnya itu ada yang dinamakan dengan rename. Kenapa? Karena misalnya ada beberapa kondisi di mana not executable-nya itu tidak dijalankan di servernya. Semua yang diupload user itu tetap bisa dieksekusi. Ataupun yang masalah ini mereka tidak menjalankannya. Maka penting untuk di-rename. Kenapa? Karena dengan dinamakan ulang, sang attacker akan kesusahan untuk menjalankan filenya. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahu lagi nama filenya itu apa. Dengan di-rename, maka user tidak akan mengetahuinya, itu intinya. Berikutnya, ada yang disebut dengan validate extensions. Pastikan file yang diupload itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, kita meminta user untuk mengupload foto profile. Nah, foto profile itu kan kalau nggak JPG, PNG, JPEG, ataupun GIF, dan lain-lain. Nah, pastikan
hanya ekstensi itu saja yang boleh diupload. Di luar PNG atau misalnya dia ngupload MP3, PDF itu kita larang. Dan juga ada yang namanya double extensions. Pastikan apa yang diupload user itu tidak boleh double extension. Berikutnya ada yang namanya validate content type atau header content type. Pastikan headernya itu juga sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti kasus sebelumnya kita butuh gambar, maka content type-nya kalau kita upload lewat browser ada yang namanya content type itu harus image. Selain image itu tidak boleh. Nah, itu cara kita memastikannya. Berikutnya ada namanya file size. Membatasi besar file yang diupload oleh user. Kenapa harus kita batasi? Karena file size yang berlebih itu bisa menimbulkan buffer overflow ataupun membuat server kita jadi down. Contoh, di server kita hanya punya memori 2 GB lagi, tapi user mengupload sebesar 3 GB. Nah, itu kan buffer overflow kan. Dia berlebih kapasitasnya sehingga nanti server kita bisa down ataupun tidak jalan lagi. Bagaimana contoh dari ini semua akan saya tunjukkan pada demonya. Nah, sekarang kita berada di salah satu tempat latihan yang bernama vulnerability file upload. Dapat kita lihat di sini bahwa file upload-nya ini dia tidak memiliki keamanan sama sekali, yaitu di mana jika kita mengupload sebuah file, maka filenya itu akan dipindahkan ke target path, itu hackable uploads. Nah, dapat kita lihat di sini kita diminta untuk mengupload sebuah image. Nah, tapi kalau misalnya ini tidak aman, kita hanya bisa dengan gampang mengupload berbagai hal. Bisa saja kita mengupload PDF, Word, ataupun yang lain-lain. Misal di sini saya iseng ingin memasukkan kode HTML. Dan jika kita upload, dapat kita lihat di sini bahwa ini sudah terupload, successfully uploaded. Dan kalau misalnya kita buka, filenya kita buka, dia akan menampilkan sebuah halaman HTML normal. Nah, ini yang disebut dengan libraries broke. Kenapa? Bayangkan jika apa yang kita upload ini ditampilkan di halaman lain, maka halaman yang ditampilkan tersebut pasti akan jadi berantakan. Yang kedua, ini juga bisa dijadikan sebuah phishing. Misal, kalau ini depannya ada sebuah kerentanan di instagram.com sehingga orang bisa melakukan seperti ini, maka orang lain akan percaya bahwa halaman ini adalah halaman dari instagram.com. Hanya bahkan dengan mudah kita bisa menguploadkan kode-kode berbahaya di dalamnya ini. Jadi orang bisa kena phishing oleh karena hal seperti ini. Yang kedua, tadi kita sempat membahas tentang web shell. Kita bisa mengupload sebuah web shell. Caranya itu yang pertama, kita generate dulu web shell-nya. Pakai Weebly, passwordnya 123456, namanya shellkwa.php. Dan setelah kita generate, ini ada namanya shellkwa.php. Lalu kita upload ke sini. Nah, dia sudah berjalan kan? Dan kalau kita buka dari terminal, kita lakukan reverse shells. Dapat kita lihat di sini, kita sudah berada di dalam server tersebut. Kita sebagai www data, dan jika kita ls, ini adalah data-data yang sudah kita upload. Data-data yang sudah saya coba sebelumnya. Nah, kalau kita sudah menguasai terminal, berarti kita sudah menguasai servernya. Kita bebas melakukan apapun di dalam servernya. Kita akan coba lagi. Dan bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan sudah diimplementasikan keamanannya. Misal kita coba ke level yang medium, kita ke upload. Di source code-nya kita bisa lihat bahwa di sini mereka sudah melakukan keamanan yang beberapa yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, upload type-nya itu harus sudah, content type-nya itu harus image atau JPEG. Yang kedua, mereka sudah membatasi size-nya, itu 100.000, lebih kecil dari 100.000. Tapi walaupun sudah diberi keamanan, ini belum cukup. Kenapa? Karena kita masih dengan mudah bisa membypass keamanan ini. Misal, jika kita mau ngupload shell PHP, itu sudah tidak bisa lagi, tidak terupload. Your image was not uploaded karena sudah ada keamanannya.
Tapi keamanannya ini bisa kita akali dengan cara kita mengubah content type-nya dulu. Misal seperti ini. Kita ubah ini menjadi JPG. Nah, ini jadi JPG. Dan kalau misalnya kita upload, nah dia akan terupload. Tetapi JPG itu tidak akan bisa untuk mereverse shell karena JPG itu bukan sebuah kode execute. Oleh karena itu tadi sebelumnya saya bilang pentingnya mengapa server itu tidak boleh mengeksekut apa yang di-upload oleh user. Seperti PHP tadi itu adalah executable, HTML juga executable. Itulah pentingnya kenapa server tidak boleh mengeksekut apa yang diupload oleh user. Seperti ini shellkwa.jpg jika kita mencoba reverse, saya tadi sudah mencobanya. Nah, kalau misalnya kita coba backdoor communication failed, itu tidak akan bisa dijalankan karena JPG itu bukan executable. Nah, bagaimana cara kita mengelabuinya? Pertama, kita bisa mengelabuinya dengan cara seperti ini. Kita nyalakan browsernya, kita intercept, lalu kita browse, kita upload KWK. Nah, di sini dapat kita lihat content type-nya itu image JPEG. Tetapi di sini saya mau mengubahnya shell KWA baru, shell KWA v1 .php. Saya mengubahnya di sini, kita forward. Nah, dia terupload. Dan kalau misalnya kita jalankan di terminal, di sini kita ubah jadi v1. Nah, ini berjalan. Kita sudah berada lagi di dalam servernya. Dan kalau kita lihat lagi, kalau misalnya keamanannya kita naikkan lagi ke high, kita intercept off dulu. Ini ke high, kita submit. Lalu di sini kita lihat di source code-nya. Di sini mereka sudah menambahkan lagi keamanannya yang bernama extensions, validate extensions. Di mana extensions-nya itu harus JPG dan upload size-nya itu harus lebih kecil dari 100.000. Nah, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita tidak akan bisa mengupload ini lagi dengan cara yang sama. Misalnya ini ada shell JPG. Di sini kita on-kan dulu. Lalu kita upload dengan cara yang sama, kita ngubah ke PHP. Lalu kita forward. Dia tidak akan bisa. Your image was not uploaded. Kenapa? Karena di sini, sorry ini salah. Karena di sini mereka sudah mengambil extensions-nya, validate extensions. Upload-nya harus JPG, sedangkan tadi extensions kita PHP. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu cara mengatasinya bisa tetap dibobol dengan cara seperti ini. Misal kita browse, kita upload. Di sini content tab-nya masih image. Nah, yang kita ubah itu di sininya. Kita tambahi php.jpeg. Kalau kita forward, ini tetap berjalan. Ini tetap berjalan. Tunggu intercept-nya kita matikan dahulu. Dan kalau kita coba reverse shell, namanya shell KWA php.jpeg. Ini tetap bisa dijalankan. Dan ini dapat kita lihat kita sudah berada di dalam servernya lagi. Nah, itu dia yang saya bilang kenapa pentingnya harus mengatasi dia ini tidak boleh double extensions. Ini tidak boleh double extensions. Dan yang paling terbaru caranya untuk kita mengamankannya adalah dengan menggunakan Imagic. Di sini dapat kita lihat keamanan yang sudah kita bicarakan tadi itu harus diterapkan semuanya, tidak boleh setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah seperti yang sudah kita coba, tetap bisa dikelabui. Di sini mereka sudah mengambil extensionnya dan sudah membatasi juga kurang dari 100.000 size-nya, dan type-nya juga sudah image atau JPEG. Jadi extensionnya divalidasi,
file size-nya divalidasi, sama content type-nya juga divalidasi. Nah, apa yang berbeda di sini, mereka apa yang diupload user, mereka convert lagi ke yang mau mereka. Misal kita diminta mengupload IMG, image. Maka mereka akan menggunakan sebuah tools yang bernama PHP Imagic untuk mengkonvert apa yang sudah kita berikan menjadi sebuah image. Nah, image create from JPEG. Jadinya apapun yang kita upload itu akan di re-encoding lagi menjadi sebuah image. Yang berarti file-file jahat yang ada, kode-kode jahat yang sudah ada di file kita itu tidak akan bisa kita jalankan lagi karena itu sudah di re-encoding. Nah, ini adalah cara terbaru dan paling aman sampai selama ini bagaimana mengamankan tentang file upload. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.